Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musholla Al-Jannah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Yasin selaku pimpinan musholla dan juga para pengurus musholla dan tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian serta ibu-ibu, syukur alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, juga kesempatan dan kekuatan sehingga bisa hadir kembali untuk menghadiri pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita limpahan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, melanjutkan bahasan judul banyak jalan menuju kebaikan. Jadi kita jangan sampai kejebak kemudian bingung mau ngapain begitu, mau berbuat apa. Saudara, di dalam Islam apa saja selama itu baik ada pahalanya. Jadi banyak jalan menuju kebaikan. Mulai dari yang paling kecil kali, ya, misalnya bersihin jalanan, ya, nyapuin kali, ya, ada batu kerikil disingkirkan, itu sudah merupakan ibadah. Ya, pahalanya sangat besar. Ya. Kemudian juga kita berzikir, ya, mengucapkan tasbih, subhanallah, mengucapkan takbir, Allahu Akbar, ya, mengucapkan tahmid, alhamdulillah, itu pun juga termasuk ibadah. Ya. Jadi ada ibadah pakai tenaga, ada ibadah pakai ucapan-ucapan seperti zikir, ada ibadah pakai duit, ya, pakai harta, walaupun sedikit, ya, ya, maka itu pun juga termasuk kebaikan. Nah, inilah yang disebut banyak jalan menuju kebaikan. Jadi kita nggak boleh kebingungan begitu. Maka dengan Anda tahu hal ini, jadi tidak kebingungan untuk berbuat baik. Ya. Banyak jalan menuju kebaikan. Nah, sekarang ini pelajaran yang baru. Di hadis nomor 7, ya, dari Abi Hurairah, beliau dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man ghada ilal masjid auraha." Barang siapa yang pergi di waktu pagi ke masjid ataupun di waktu siang. Ini maksud orang pergi ke masjid pagi dan siang, maksudnya kapan aja lah begitu. Ya. Kapan saja orang pergi ke masjid, termasuk masjid musola. Dalam fungsi kan gak beda antara masjid dan musola. Ya, zaman dulu orang sebut langgar. Ya. Jadi antara masjid dan langgar nggak ada beda. Paling kalau masjid dibikin Jumatan, itu aja sih. Kalau musola kagak. Selainnya sama percis. Ya. Jadi setiap orang pergi kapan saja ke masjid, ke musola. Ya. Kemudian apa tuh balasan Allah? Nabi bersabda, "A'adallahu lahu fil jannati nuzula." Maka Allah siapkan baginya di sorga jamuan. Apa hubungannya ini orang pergi ke masjid, ke musola, Allah berikan jamuan? Karena kan disebutlah masjid dan musola dalam bahasa agama disebut Baitullah. Ya. Baitullah memang arti letter-letternya rumah Allah. Itu ya harus dipahami dengan benar, bukan Allah tinggal di situ, salah lah. Ya. Maksud Baitullah, rumah yang dimuliakan Allah. Jadi masjid-masjid,
Musola-musola itu dimuliakan oleh Allah. Yang datang ke situ jadi tamu-tamu Allah. Layak seorang tamu akan diberikan jamuan kepada tuan rumah. Jadi saudara-saudara, hubungan antara orang pergi ke masjid, pergi ke musola, entah itu sholat berjamaah, entah itu menghadiri pengajian. Setiap kali dia datang, kapanpun, pagi, sore, malam, petang, ya, kapanpun dia datang, maka setiap dia datang Allah udah siapin jamuan di sorga. Berarti nanti mereka masuk sorga dan nanti mereka akan diberikan jamuan oleh Allah. Lantaran masjid dan musola adalah tempat ibadah yang Allah muliakan. Yang disebut dalam bahasa agama Baitullah. Ya, rumah yang dimuliakan Allah. Maksudnya rumah ibadah. Ya, musola sama masjid rumah ibadah, bukan rumah tempat tinggal kita begitu. Dia ada punya keistimewaan. Maka tuh dianjurkan, disunatkan tahiyat masjid. Ya. Ada lagi dianjurkan niat i'tikaf. Di rumah kita nggak bisa i'tikaf. Di rumah nggak bisa kita tahiyat masjid. Ini hanya ada di masjid dan di musola. Gitu. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menghormati, menjamu orang-orang yang datang ke masjid dan ke musola. Sudah pasti tujuannya taat. Sudah pasti tujuannya untuk beribadah. Entah itu ibadahnya sholat lima waktu, entah itu ibadahnya sholat Jumat, entah itu ibadahnya berzikir, entah itu ibadahnya menghadiri pengajian. Yang penting di dalam masjid dan di dalam musola dia berbuat baik. Maka ketika itulah Allah sudah siapkan jamuan. Ini yang diterangkan oleh Nabi. Man ghada ilal masjidi awroha. Siapa-siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi dan petang. Maksudnya kapan saja dia pergi ke masjid, ke langgar, ke musola, a'addallahu, Allah siapkan lahu baginya fil jannah di sorga nuzulan, yaitu jamuan. Kullama ghada auraha, setiap kali dia datang. Berarti jamuannya banyak banget, iya. Karena kita datang berulang-ulang ke masjid, ke musola. Jadi jamuannya banyak banget. Memang untuk menikmati jamuan tersebut harus ya mengalami kematian dulu ya. Nanti di akhirat baru dimasukkan ke dalam sorga. Baru menikmati. Yang penting memang persiapan dulu. Ya, sudah disiapin oleh Allah. Ya, yang repot, yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola itu. Hah? Ya nggak dapat lah. Nggak dapat, maksudnya nggak dapat jamuan. Iya. Kalau masalah sorga itu lain lagi memang. Kalau masalah sorga itu kan ditentukan oleh orang itu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya atau tidak. Ya. Jadi selama dia orang Islam yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia masuk sorga. Yang penting jangan menyekutukan. Nah sorga bertingkat-tingkat, sorga beda-beda begitu. Kalau dia nggak pernah datang ke masjid, ke musola, berarti dia berbuat dosa itu. Berarti dia nggak sembahyang Jumat kali ya. Nggak pernah ke masjid. Kan repot. Anggap dia orang Islam, nggak pernah nginjak masjid. Nggak pernah datang ke musola. Tapi kalau ditanya, apa agama kamu? Islam begitu. Kalau dibilang, kamu orang kafir ya? Ngamuk dia. Marah saudara-saudara. Artinya untuk menunjukkan dia masih Islam. Secara pengakuan dia masih Islam. Ya, cuman secara praktek dia banyak melanggar. Nggak Jumatan diantaranya, nggak pernah nginjak masjid, kan nggak Jumatan, namanya dia dosa besar begitu. Ya bisa jadi nanti di akhirat ya disiksa dulu, masukin dulu ke neraka, ya dibakar sama ditambus kali, nanti baru diangkat, ya diangkat kemana? Dimasukin ke sorga, karena dia masih Islam dan syaratnya tidak menyekutukan Allah. Kalau dia menyekutukan Allah, taubahnya orang kafir. Ketika di neraka, nggak diangkat-angkat sudah. Mendam terus di neraka. Ya. Begitu, kalau orang Islam, walaupun nakalnya setengah mati. Pakai setengah mati dan nakalnya. Ya, tetap aja dia pasti masuk surga. Selama satu, jangan pernah menyekutukan Allah.
Cuman asal kuat aja nanti mampir dulu. Bukan mampir ke restoran, kalau mampir ke restoran sih asik juga. Ini mampir di neraka. Sang kuat saudara-saudara ya. Berat itu. Ya. Maka dari itu ya udah kita jadi orang baik saja. Sering ke masjid, sering ke musola. Begitu. Jadi dari hadis ini siapa yang sering ke masjid, ke musola, ya, maka Allah sudah siapkan yaitu jamuan setiap kali dia datang ke masjid, setiap kali dia datang ke musola, maka udah disiapin jamuannya. Lantaran masjid dan musola adalah rumah ibadat milik Allah yang Allah muliakan. Wajar kalau Allah memberikan jamuan kepada yang datang. Karena yang datang adalah tamu-tamunya. Ya. Bukan main saudara-saudara. Ya, hebatnya orang sering ke masjid, orang sering ke musola. Nah itu salah satu contoh itu. Contoh kebaikan itu. Contoh kebaikan yaitu dengan tenaga. Ya, datang ke masjid, datang ke musola yang gak pakai prosedur pendaftaran, uang pangkal, uang bulanan, gak ada. Yang penting itu datang dengan tenaga kita, sudah kita dapat kebaikan. Ya. Mestinya demikian. Jadi jangan bingung untuk berbuat baik. Banyak cara menuju kebaikan.